Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pengalaman yang dialami oleh Cahya ini terjadi pada tahun 2016 saat ia mengikuti sebuah program magang di Jepang. Kala itu, Cahya masih menjalani masa perkuliahan di salah satu kampus di Yogyakarta dengan mengambil jurusan agribisnis. Ia tidak mengikuti program tersebut sendirian, melainkan ditemani oleh seorang teman dari jurusan lain bernama Sari, yang berasal dari program studi agroteknologi. Keduanya pun berangkat ke negeri Sakura untuk menjalani masa magang yang sama. Sebagai tambahan informasi, kedua jurusan ini memang berfokus pada bidang pertanian. Karena itu, selama program magang di Jepang, Cahya dan Sari diarahkan untuk belajar sekaligus bekerja di ladang pertanian yang terletak di distrik Kamiminochi, wilayah Nagano. Masa magang ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dimulai dari bulan Juli hingga November 2016. Selama tinggal di sana, keduanya menetap di rumah keluarga Tanaka, tempat mereka menginap selama program berlangsung. Mereka memanggil pemilik rumah tersebut dengan sebutan Otsan, yang berarti ayah, dan Oksan, yang berarti ibu. Kebun tempat mereka bekerja pun merupakan milik keluarga Tanaka, yang juga mempekerjakan sejumlah karyawan untuk membantu di ladang tersebut. Beberapa dari para pekerja itu turut tinggal di area rumah keluarga Tanaka, membuat suasana tempat tinggal menjadi cukup ramai. Di rumah itu, tinggal pihak keluarga inti, para karyawan, serta 2 mahasiswa magang asal Indonesia, Cahya dan Sari. Meskipun banyak orang menghuni tempat tersebut, mereka tidak tinggal dalam satu bangunan yang sama. Rumah utama hanya diperuntukkan bagi keluarga Tanaka, sedangkan para pekerja, termasuk Cahya dan Sari, tinggal di bangunan terpisah yang masih berada dalam satu kompleks. Bangunan tempat mereka tinggal cukup luas dan terbagi ke dalam 2 ruangan, dipisahkan oleh pintu geser khas Jepang. Ruangan pertama digunakan sebagai kamar tidur, sedangkan ruangan kedua berfungsi sebagai dapur. Pintu masuk ke tempat tinggal mereka berada di bagian dapur, sehingga siapapun yang ingin menuju kamar, harus melewati dapur terlebih dahulu, kemudian membuka pintu geser tersebut untuk masuk ke ruang tidur. Kamar mandi terletak di dalam rumah utama. Maka, setiap kali mereka hendak mandi, mereka harus keluar terlebih dahulu dari kamar, berjalan melewati dapur, lalu menyeberang ke rumah utama. Sebuah rutinitas yang tidak bisa dihindari meski terasa sedikit merepotkan. Dapur yang disediakan untuk Cahya dan Sari terbilang sangat lengkap. Di dalamnya tersedia wastafel, meja makan, microwave, kompor, kulkas, serta peralatan masak lain yang sudah disusun rapi. Bahkan, bumbu dapur dan beberapa jenis makanan fermentasi pun tersedia di dalam kulkas. Melihat kelengkapan fasilitas tersebut, keduanya sempat merasa bahwa keluarga Tanaka sangat baik hati. Mereka merasa disambut dengan hangat dan diberi kenyamanan yang tidak terduga di negeri orang. Hari pertama magang pun mereka jalani tanpa hambatan. Semuanya terasa lancar dan menyenangkan. Namun, memasuki malam kedua, suasana mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Malam itu, ketika Cahya sedang terlelap dalam tidurnya, ia tiba-tiba merasakan tubuhnya diguncang pelan. Sari yang tidur tidak jauh darinya membangunkannya secara perlahan. Dengan mata yang masih berat dan pikiran yang belum sepenuhnya sadar, Cahya berusaha memahami situasi. Ia sempat berpikir bahwa waktu sudah pagi dan mungkin mereka harus bersiap-siap untuk bekerja. Namun, sesuatu pada ekspresi Sari membuat Cahya tidak melanjutkan dugaannya. Sari memberi isyarat untuk diam. Ia menempelkan jari telunjuk ke bibirnya, meminta Cahya untuk tidak mengeluarkan suara. Dengan gerakan perlahan dan wajah yang menegang, Sari mengalihkan pandangannya ke arah pintu geser yang memisahkan kamar mereka dengan dapur. Udara terasa dingin meskipun jendela tertutup rapat. Cahya mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Di tengah kegelapan itu, Sari bertanya pelan apakah Cahya mendengar sesuatu. Ia merasa seperti ada seseorang yang sedang memasak di dapur. Cahya pun mencoba menajamkan pendengarannya. Di balik pintu geser yang tertutup,
terdengar suara halus, seperti langkah kaki menyentuh lantai secara perlahan, beriringan dengan bunyi alat-alat dapur yang saling bersentuhan. Seolah ada seseorang yang sedang sibuk meracik makanan. Rasa penasaran itu mendorong Cahya untuk mengecek waktu. Ia meraih ponselnya dan melihat layar yang menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Sebuah jam yang terlalu dini untuk seseorang mulai memasak. Apalagi, lampu di dapur masih dalam keadaan mati. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan. Jika memang ada seseorang yang sedang memasak, mengapa tidak menyalakan lampu? Keduanya mulai merasakan keganjilan. Cahya mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa mungkin Otsan sedang menyiapkan sarapan lebih awal. Namun pertanyaan segera muncul dalam pikirannya. Bukankah di rumah utama juga tersedia dapur? Mengapa harus menggunakan dapur kecil yang ada di bangunan mereka? Sementara itu, Sari masih memandangi arah pintu geser dengan tatapan penuh kecemasan. Ia pun membisikkan pemikiran serupa, tak mungkin seseorang memasak dalam gelap. Ketegangan menyelimuti kamar itu. Suasana sunyi terasa semakin berat ketika suara di dapur seolah semakin jelas. Bukan hanya langkah kaki dan denting alat masak, tetapi juga terdengar seperti suara nafas berat yang sesekali mengendap di antara diam. Seolah ada sesuatu, atau seseorang, yang menyadari keberadaan mereka di balik pintu geser. Mereka berdua terdiam, mencoba menahan napas, membiarkan waktu berlalu tanpa suara. Sari yang lebih dulu merasa lelah, perlahan-lahan kembali membaringkan tubuhnya. Cahya pun mengikuti, meski rasa kantuk ini tergantikan oleh gelisah dan bayang-bayang yang menari di sudut pikirannya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang belum mereka pahami sepenuhnya. Sebuah tanda bahwa rumah tempat mereka tinggal, seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sekitar pukul 4 pagi, Cahya kembali dibangunkan oleh Sari. Masih dalam kondisi mengantuk, Cahya sempat bingung, namun ternyata Sari membangunkannya karena tidak sanggup menahan keinginannya untuk buang air kecil. Rasa takut yang masih melekat membuat Sari enggan pergi sendiri ke kamar mandi, terlebih karena letaknya yang cukup jauh di dalam rumah utama. Bukan hanya karena jaraknya yang menyulitkan, tetapi juga karena untuk keluar dari kamar mereka harus melewati dapur yang sebelumnya menjadi sumber suara aneh. Rasa takut Sari pun terasa sangat wajar. Meski masih mengantuk berat, Cahya tetap bersedia menemani temannya itu. Suasana kamar saat itu masih gelap. Dapur pun tak kalah gelap dan sunyi. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang sebelumnya terdengar seperti aktivitas memasak. Semuanya kembali hening, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun ketika keduanya masuk ke dapur dan menyalakan lampu, pemandangan yang tampak justru membuat mereka terdiam dalam kebingungan. Dapur itu terlihat sangat bersih dan rapi. Tak satupun barang yang bergeser dari tempatnya, seolah tidak pernah disentuh. Dalam hati, mereka mempertanyakan apa yang sebenarnya telah mereka dengar malam sebelumnya. Tak masuk akal jika seseorang bisa memasak tanpa meninggalkan jejak apapun, apalagi dalam kondisi gelap gulita. Namun untuk meredam rasa takut, keduanya mencoba berpikir positif. Mungkin saja salah satu anggota keluarga Tanaka telah memasak lalu langsung membersihkannya dengan sangat rapi, sebagaimana kebiasaan orang Jepang yang memang terkenal disiplin dan bersih. Meski tetap terasa ganjil, mereka berusaha menenangkan pikiran dan tidak terlalu memikirkannya lebih jauh. Itulah kejadian aneh pertama yang mereka alami selama tinggal di rumah keluarga Tanaka. Gangguan itu sempat membuat mereka resah, namun keduanya sepakat untuk tidak membahasnya lebih lanjut demi menjaga fokus pada program magang yang sedang dijalani. Sayangnya, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, gangguan kembali muncul. Pada suatu malam, terdengar suara-suara aneh seperti kerikil yang dilempar dari luar ke dinding kamar mereka. Suara itu muncul berulang kali, seolah ada seseorang yang sengaja mengganggu mereka dari luar. Rasa penasaran dan kesal mulai tumbuh, namun lagi-lagi mereka mencoba berpikir positif. Mereka menduga bahwa suara itu mungkin berasal dari ulah salah satu karyawan keluarga Tanaka yang sedang iseng. Pikiran semacam itu membuat mereka merasa sedikit lebih tenang.
meski tetap ada keganjilan yang tidak bisa diabaikan. Namun hal yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa suara-suara aneh tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Dalam beberapa malam berikutnya, suara langkah di dapur dan kerikil yang dilempar ke dinding kamar terus muncul, meskipun tak pernah ada sosok yang benar-benar terlihat. Pola gangguan itu pun membuat mereka mulai terbiasa. Dalam hati, mereka hanya berharap bahwa gangguan itu tidak berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Selama yang mereka hadapi hanyalah suara, maka mereka bertekad untuk tetap tenang dan tidak larut dalam ketakutan. Cahya dan Sari pun tetap melanjutkan aktivitas magang mereka seperti biasa, berusaha mengabaikan semua kejadian ganjil itu. Namun ketenangan mereka kembali terganggu ketika suatu malam, gangguan yang lebih nyata mulai menghampiri. Pada malam itu, saat keduanya sedang tertidur pulas, Cahya merasakan sesuatu yang ganjil. Dalam keadaan setengah sadar, ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di samping kepalanya. Yang lebih mengejutkan, ia merasakan seolah rambutnya dielus-elus dengan lembut oleh tangan tak dikenal. Suasana yang hening membuatnya hanya bisa diam dan menikmati sentuhan itu dengan rasa kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Alih-alih panik, entah mengapa sentuhan tersebut justru membuatnya semakin terlelap, seolah menghipnotis dirinya untuk kembali tertidur. Namun, ketika alarmnya berbunyi sekitar pukul 4 pagi, Cahya terbangun dan segera mematikan suara tersebut. Saat itulah kesadaran sepenuhnya mulai kembali. Ia teringat pada sensasi aneh yang ia rasakan beberapa saat sebelumnya. Dalam benaknya, muncul pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan logika. Jika memang itu bukan mimpi, siapa yang menyentuh kepalanya di tengah malam? Apakah mungkin itu Sari? Tapi untuk apa Sari melakukannya? Tidak masuk akal jika teman sekamarnya tiba-tiba mengelus kepalanya di tengah malam. Meski merasa heran, Cahya memilih untuk tidak memikirkan hal itu terlalu dalam. Ia segera bangkit dari tempat tidur dan mulai membereskan kamar. Ia memang terbiasa bangun pagi, begitu juga dengan Sari. Keduanya dikenal sebagai pribadi yang disiplin dan tidak suka terlambat. Namun saat Cahya menoleh ke arah tempat tidur Sari untuk memastikan apakah temannya sudah bangun, ia justru dibuat terkejut. Sari sudah duduk di sana, menatap tajam ke arahnya. Ekspresi wajahnya bukanlah ekspresi biasa. Dahi yang berkerut dan sorot mata yang tajam menunjukkan bahwa Sari tengah diliputi kebingungan atau bahkan ketakutan. Cahya sempat mengabaikan pandangan itu, berusaha berpikir bahwa mungkin Sari sedang melamun. Namun tatapan itu tak kunjung beralih, seolah mengikuti setiap gerak-geriknya. Rasa tidak nyaman mulai merayap di dada Cahya. Tatapan Sari begitu intens, namun mulutnya tetap terkatup rapat. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Keheningan pagi itu menjadi semakin pekat, seolah waktu berhenti dan menyisakan hanya detak jantung dan sorot mata penuh misteri dari temannya sendiri. Situasi itu membuat Cahya mulai merasa takut. Bukan hanya karena suasana yang mencekam, tetapi juga karena tidak ada penjelasan logis atas semua yang sedang terjadi. Ada perasaan ganjil, seolah mereka sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata, yang perlahan meresap ke dalam kehidupan mereka di rumah keluarga Tanaka. Cahya sempat merasa ada yang janggal ketika melihat Sari duduk mematung sambil menatapnya tajam. Raut wajah temannya itu tampak berbeda, seolah sedang menghadapi sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tatapannya kosong, namun penuh tekanan yang tidak biasa. Cahya sempat menyapanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun, setelah teguran kedua, barulah Sari seperti tersadar dari kondisi anehnya dan merespons dengan suara yang terdengar biasa. Ia bangkit berdiri seakan hendak mulai membereskan kamar, tapi yang terjadi justru membuat suasana semakin meresahkan. Alih-alih merapikan tempat tidur, Sari tiba-tiba berlari meninggalkan kamar, melewati dapur yang masih gelap dan sunyi, menuju arah kamar mandi di rumah utama. Cahya terperangah menyaksikan tindakan itu. Sari biasanya tidak pernah ke kamar mandi seorang diri, apalagi dini hari seperti itu. Selalu saja ia meminta ditemani. Tapi kali ini, ia berlari sendiri dengan langkah terburu-buru, seakan sedang menghindari sesuatu.
Cahya hanya bisa duduk terpaku, menanti kepulangan temannya yang seolah berada dalam kendali kekuatan yang tak kasat mata. Tak lama kemudian, Sari kembali ke kamar. Ia bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia melanjutkan aktivitasnya dengan wajah datar dan gerakan biasa. Cahya memilih untuk tidak menanya lebih lanjut, meski dalam hatinya perasaan ganjil itu kian menguat. Ada sesuatu yang tidak wajar pada diri Sari pagi itu. Kejadian yang dialami Cahya ternyata juga memiliki sisi lain, dari sudut pandang Sari sendiri. Pada waktu yang sama, Sari telah terbangun lebih awal dari Cahya. Ia memperhatikan bahwa Cahya masih tertidur lelap. Namun, beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kedua mata Cahya terbuka dengan tiba-tiba, tidak seperti kebiasaan bangunnya yang pelan dan sadar. Ia langsung terduduk diam, dengan pandangan kosong dan tubuh kaku. Wajahnya tampak berbeda, dan yang paling mencolok adalah rambutnya yang mengembang kasar, seperti belum pernah disisir dan jauh dari kebiasaannya yang rapi. Sari memperhatikan sosok temannya itu dengan perasaan tidak karuan. Ada rasa takut yang perlahan merambat ke dalam benaknya. Sosok yang duduk di hadapannya itu tampak seperti Cahya, namun terasa seperti bukan dirinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah perasaannya saja. Tapi makin lama ia memperhatikan, makin besar keraguannya terhadap identitas sosok di depannya. Cahya yang masih dalam posisi duduk hanya terpaku, tidak memberikan respons apapun. Pandangannya kosong, tubuhnya kaku, dan seolah tidak menyadari keberadaan Sari yang mengawasinya. Ketika akhirnya Cahya menoleh, tatapan matanya menembus kesadaran Sari. Tanpa pikir panjang, Sari segera bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar kamar menuju kamar mandi seorang diri, mencoba menghindari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Setelah kembali ke kamar, barulah ia melihat Cahya sudah kembali normal. Rambutnya tidak lagi mengembang, dan ekspresi wajahnya pun tampak seperti biasa. Pengalaman itu menyisakan kebingungan yang tak terucap. Dari sudut pandang masing-masing, keduanya menyaksikan satu sama lain dalam kondisi yang tidak biasa. Cahya melihat Sari sebagai sosok yang bertingkah aneh dan melarikan diri sendiri, sementara Sari justru menyaksikan perubahan menakutkan pada sosok Cahya yang tampak seperti bukan dirinya. Setelah melalui berbagai kejadian aneh selama beberapa malam, mereka mulai menyadari bahwa gangguan-gangguan itu selalu terjadi di rumah tempat mereka tinggal. Tidak pernah sekalipun mereka mengalami hal-hal ganjil saat berada di luar rumah, terutama saat mereka bekerja di ladang. Pikiran-pikiran tentang rumah keluarga Tanaka yang mungkin menyimpan misteri mulai muncul dalam benak mereka. Namun, untuk menjaga kewarasan dan konsentrasi dalam menjalani program magang, mereka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Hari itu, setelah seharian bekerja, langit mendadak diguyur hujan deras. Cahya dan Sari, bersama beberapa karyawan lainnya, terpaksa berteduh di sebuah pondok kecil di sisi ladang. Tubuh mereka terasa lelah, udara dingin menyusup ke sela-sela pakaian, dan suasana pondok terasa hening karena masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dalam suasana yang sepi itu, Cahya mencoba mencairkan ketegangan dengan nada bercanda. Ia melontarkan pertanyaan yang sebenarnya lahir dari keresahan yang selama ini ia pendam. Seolah ingin menggugah keberanian diri sendiri, ia membuka pembicaraan ringan tentang rumah keluarga Tanaka yang terasa ganjil. Ucapan Cahya itu langsung mendapat perhatian dari salah satu karyawan bernama Ayato. Tatapan Ayato berubah serius, dan ia memandang Cahya dengan penuh selidik. Ia bertanya balik dengan nada berat, mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang telah terjadi. Cahya, meskipun awalnya berniat bercanda, akhirnya menceritakan salah satu pengalamannya. Ia mengaku pernah merasa ada yang mengelus rambutnya saat tidur, sesuatu yang membuatnya terjaga dalam keadaan setengah sadar. Sentuhan itu begitu nyata, begitu lembut, seolah ada seseorang yang ingin menidurkannya seperti anak kecil. Ayato, yang sejak awal mendengarkan dengan serius, perlahan bergeser mendekati Cahya. Tatapannya makin tajam, seakan ia mencoba mencari kepastian dari cerita yang didengar.
Ia bertanya lebih jauh tentang bagaimana perasaan saat rambut itu dielus. Setelah mendengar penjelasan Cahya, Ayato tidak langsung menjawab. Ia terdiam cukup lama, seperti sedang mengingat sesuatu, mungkin sebuah ingatan lama yang kembali menyeruak dari masa lalu. Wajahnya menegang, sorot matanya tampak berbeda. Diamnya justru lebih menyeramkan daripada kata-kata, seolah ada sesuatu yang ia ketahui namun belum siap untuk diucapkan. Dalam keheningan yang menggantung itu, suasana di dalam pondok terasa lebih dingin. Suara hujan yang semula menenangkan, kini berubah menjadi gema yang menekan dada. Cahya pun mulai merasakan bahwa apa yang ia alami bukan sekadar kebetulan, dan mungkin ia dan Sari telah menginjakan kaki di tempat yang menyimpan rahasia kelam yang belum mereka pahami sepenuhnya. Tak berselang lama setelah perbincangan tegang antara Cahya dan Ayato mengenai kejadian misterius yang dialami Cahya, dua karyawan lain bernama Chong dan Song turut memperhatikan obrolan tersebut. Keduanya adalah rekan kerja di ladang yang berasal dari Tiongkok. Meski mereka tinggal cukup lama di Jepang, kemampuan berbahasa Jepang mereka masih terbatas, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang dibicarakan oleh Ayato dan Cahya saat itu. Namun beruntung, Ayato memiliki kemampuan berbahasa Mandarin yang cukup lancar, sehingga ia pun menjelaskan ulang peristiwa yang menimpa Cahya dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh Chong dan Song. Setelah Ayato selesai menjelaskan semuanya, perubahan ekspresi langsung terlihat jelas di wajah Chong dan Song. Tatapan mereka berubah cemas dan penuh kegelisahan, lalu tanpa aba-aba, keduanya saling memandang sejenak sebelum mengucapkan sebuah kata dalam bahasa mereka, dengan nada suara yang terdengar tegang dan terburu-buru. Kata yang mereka ucapkan adalah Obasan. Cahya dan Sari yang berada di sana langsung terdiam dalam kebingungan. Mereka tahu arti kata itu dalam bahasa Jepang, sebutan untuk nenek. Namun yang menjadi misteri, tidak ada nenek-nenek yang tinggal bersama keluarga Tanaka selama mereka menetap di sana. Tidak sekalipun mereka bertemu atau mendengar cerita soal nenek dalam keluarga itu. Maka wajar jika mereka merasa kebingungan dengan hubungan antara kata itu dan kejadian aneh yang mereka alami. Mereka pun sempat bertanya apakah ada sesuatu yang berkaitan dengan sosok nenek tersebut. Namun Ayato tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Ia justru menyampaikan bahwa ia akan membicarakan hal ini lebih lanjut dengan Otousan, kepala keluarga tempat mereka tinggal, dan berharap agar Cahya dan Sari tetap baik-baik saja. Pernyataan itu justru semakin menambah kegelisahan dalam benak mereka. Namun karena merasa tidak enak jika terus bertanya, akhirnya mereka hanya mengangguk kecil dan memilih untuk diam, meski hati mereka tidak tenang. Ketika hujan mulai reda, semua orang beranjak dari pondok kecil tempat mereka berteduh. Setibanya di rumah, Cahya langsung membersihkan sepatunya yang kotor karena lumpur dari ladang. Sementara itu, Sari sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar, meninggalkan Cahya yang masih berkutat dengan sepatunya. Di tengah kegiatan membersihkan sepatu, tiba-tiba Okasan, istri dari kepala keluarga Tanaka, menghampiri Cahya dengan membawa sebuah piring kecil yang berisi garam. Wajahnya terlihat serius namun tetap lembut, menunjukkan bahwa yang akan disampaikannya bukanlah hal biasa. Ia menyerahkan piring itu kepada Cahya, dan memintanya untuk meletakkan garam itu di dekat kepala saat tidur malam nanti. Ia tidak menjelaskan panjang lebar, hanya mengatakan bahwa garam tersebut akan membantu melindungi Cahya. Cahya hanya bisa menerima piring itu dengan tangan gemetar, perasaannya bercampur aduk antara bingung dan takut. Ia sempat memandangi garam dalam piring itu cukup lama, seolah sedang menatap sesuatu yang menyimpan makna besar, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar bumbu dapur biasa. Saat ia masih larut dalam pikirannya, Ayato kembali muncul. Cahya yang masih penasaran langsung bertanya, mengapa tiba-tiba Okasan memberikan garam kepadanya. Dengan suara tenang namun tegas, Ayato menjelaskan bahwa ia telah menceritakan kejadian yang dialami Cahya kepada Otousan dan Okasan. Keduanya langsung mengambil langkah cepat dengan memanggil seorang pemuka agama setempat ke rumah. Garam yang diberikan itu ternyata telah dibacakan doa dan mantra khusus, yang konon dapat menangkal energi jahat dan menjaga penghuni rumah dari gangguan gaib. Ayato pun berharap agar setelah ini,
tidur Cahya bisa menjadi lebih tenang dan terbebas dari mimpi buruk atau gangguan yang tak kasat mata. Mendengar penjelasan itu, rasa bersalah mulai tumbuh dalam hati Cahya. Ia tidak menyangka bahwa celetukan ringan dan obrolan santainya tadi di pondok justru memicu kekhawatiran yang begitu besar bagi keluarga Tanaka, sampai-sampai mereka harus memanggil seorang tokoh spiritual. Ia merasa telah merepotkan keluarga yang telah memberinya tempat tinggal, dan untuk menghargai perhatian mereka, Cahya pun menjalankan apa yang telah disarankan. Malam harinya, sebelum tidur, Cahya menempatkan piring kecil berisi garam itu di dekat bantal, tepat seperti yang disarankan oleh Okasan. Meski masih merasa canggung, ia berharap keberadaan garam itu bisa memberinya perlindungan dari gangguan yang tak kasat mata, gangguan yang selama ini telah mengganggu tidurnya dan membuat pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya, Cahya dan Sari kembali menjalani aktivitas magang seperti biasa. Mereka berusaha tetap fokus bekerja di ladang meski benak mereka terus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Lalu pada suatu hari, datang pemberitahuan dari pihak keluarga Tanaka bahwa semua aktivitas ladang akan diliburkan esok hari. Alasannya karena akan ada acara keluarga yang diadakan di rumah utama. Kabar itu disampaikan dengan ramah dan penuh sopan santun, namun tetap meninggalkan tanda tanya besar di benak mereka. Keesokan harinya, setelah bangun dan bersiap seperti biasa, Cahya dan Sari keluar kamar. Mereka langsung disambut oleh pemandangan yang tidak biasa. Rumah keluarga Tanaka tampak lebih ramai dari sebelumnya. Banyak tamu berdatangan, dan rumah itu seolah berubah menjadi tempat berkumpulnya keluarga besar. Yang membuat mereka semakin penasaran adalah kesamaan yang dikenakan oleh semua tamu, pakaian serba hitam. Dari kejauhan, Cahya dan Sari memperhatikan tamu-tamu itu dengan rasa heran. Pakaian hitam yang dikenakan oleh semua orang seolah menunjukkan adanya nuansa duka atau kesakralan dalam acara tersebut. Tapi tidak ada penjelasan apapun. Tidak ada yang memberitahu apa sebenarnya acara itu. Mereka hanya bisa menebak-nebak, apakah ini semacam pertemuan keluarga besar, atau justru sebuah ritual atau upacara penghormatan? Acara itu berlangsung cukup lama, hingga sekitar pukul 2 siang. Selama itu pula, Cahya dan Sari hanya bisa memperhatikan dari kejauhan, tanpa mengetahui apa yang sesungguhnya sedang berlangsung di dalam rumah tempat mereka tinggal. Hati mereka terus dihantui oleh firasat yang belum menemukan bentuknya, seolah ada sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kelam, yang tengah bergerak di balik segala keheningan dan kesopanan keluarga Tanaka. Hingga semua tamu pergi meninggalkan rumah keluarga Tanaka, Cahya dan Sari masih diliputi rasa penasaran yang tak kunjung mereda. Mereka berdua benar-benar tidak mengetahui secara pasti acara apakah yang baru saja berlangsung. Namun perasaan mereka seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang belum mereka pahami. Keesokan harinya, saat kegiatan magang dimulai kembali, rasa penasaran itu masih mengendap di benak Cahya. Saat ada kesempatan, ia pun mencoba bertanya dengan nada iseng kepada salah satu karyawan Otousan tentang acara kemarin. Tak disangka, saat pertanyaan itu terucap, Ayato yang kebetulan berada di sekitar lokasi justru lebih dulu menoleh, seolah-olah pertanyaan yang dilontarkan Cahya telah menyentuh sesuatu yang tak seharusnya dibahas sembarangan. Dalam hening beberapa detik, Ayato tampak memberikan tatapan penuh makna kepada rekan kerjanya yang menjadi sasaran pertanyaan Cahya. Seperti memberi sebuah isyarat tak kasat mata, Ayato mengangguk pelan, seolah memberikan izin kepada karyawan itu untuk menyampaikan sesuatu yang sebelumnya mungkin dianggap tabu untuk dibicarakan. Akhirnya, dengan suara pelan dan wajah serius, karyawan tersebut mulai membuka mulut. Ia mengungkapkan bahwa acara kemarin adalah sebuah peringatan untuk mengenang seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam budaya mereka, setelah 40 hari kematian, keluarga dan kerabat biasanya berkumpul untuk mendoakan almarhum agar arwahnya bisa tenang dan kembali ke tempat asalnya dengan damai. Rasa penasaran itu mulai berubah menjadi kegelisahan yang mencekam ketika terungkap bahwa sosok yang diperingati dalam acara itu adalah ibu dari Otousan sendiri. Dalam keseharian, mereka semua memanggilnya dengan sebutan Obasan. Penjelasan itu sontak membuat tubuh Cahya dan Sari terasa lemas. Dalam sekejap,
Segala potongan peristiwa yang selama ini mereka alami mulai tersusun menjadi satu gambaran utuh yang menyeramkan. Ingatan mereka langsung melayang pada malam-malam penuh teror yang telah mereka lalui, dan pada momen ketika Chong dan Song secara tiba-tiba menyebut nama Obasan setelah mendengar cerita gangguan misterius yang dialami Cahya. Saat itu, makna dari kata itu memang masih terasa menggantung dan membingungkan, namun kini semuanya seperti mendapatkan jawaban yang nyata dan tak terbantahkan. Menanggapi ekspresi terkejut Cahya dan Sari, karyawan tersebut akhirnya menjelaskan lebih dalam tentang latar belakang peristiwa itu. Ternyata, hanya beberapa hari sebelum Cahya dan Sari datang ke Jepang untuk menjalani program magang, keluarga Tanaka memang sedang berduka. Obasan, sang ibu dari kepala keluarga, baru saja meninggal dunia. Semasa hidup, Obasan tinggal di rumah itu. Dan yang lebih mengejutkan, kamar yang saat ini ditempati oleh Cahya dan Sari dulunya adalah kamar milik almarhumah. Semua peralatan masak yang berada di dapur, termasuk bumbu dan bahan-bahan yang tersimpan rapi di dalam kulkas, semuanya adalah milik Obasan. Bahkan, karena kematiannya belum genap 40 hari, bahan-bahan itu masih dalam kondisi baik dan belum melewati masa kedaluarsa. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, seseorang yang baru meninggal dunia arwahnya belum sepenuhnya meninggalkan dunia ini hingga 40 hari berselang. Arwah tersebut dipercaya masih berada di sekitar tempat tinggalnya, melanjutkan kebiasaan yang sering ia lakukan semasa hidup. Dan dalam kasus ini, Obasan adalah sosok yang sangat gemar memasak. Semua suara aneh yang selama ini menghantui Cahya dan Sari, suara-suara alat dapur di malam hari, langkah-langkah kaki misterius di dalam gelap, hingga sentuhan lembut yang terasa di kepala Cahya ketika ia sedang tertidur, semuanya kini diyakini sebagai ulah dari arwah Obasan. Bahkan lemparan kerikil dari luar kamar, yang semula mereka anggap sebagai ulah jahil karyawan lain, kemungkinan besar berasal dari sosok yang sama. Meski serangkaian kejadian itu mengundang ketakutan, ada satu hal yang patut disyukuri. Setelah hari ke-40 berlalu dan peringatan itu dilangsungkan, semua gangguan yang sebelumnya menghantui mereka secara perlahan mulai mereda dan akhirnya benar-benar menghilang. Tidak ada lagi suara-suara misterius, tidak ada bayangan samar, dan tidak ada lagi perasaan tidak nyaman ketika malam tiba. Program magang mereka pun akhirnya dapat dijalani dengan tenang hingga selesai. Beberapa saat sebelum Cahya dan Sari kembali ke Indonesia, keluarga Tanaka menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup menggetarkan hati. Mereka mengatakan bahwa mungkin Obasan hanya ingin menyampaikan salam perpisahan kepada dua tamu asing yang menempati kamar kesayangannya. Mungkin itu hanyalah bentuk perkenalan dari alam yang berbeda, yang disampaikan dalam cara yang tidak bisa dipahami secara logika. Cahya dan Sari hanya bisa menarik napas panjang mengingat semuanya. Untungnya, meski dikejutkan oleh pengalaman supranatural, mereka tetap berusaha tenang dan penuh hormat terhadap keluarga yang telah memberi mereka tempat tinggal. Mereka tidak menunjukkan kemarahan, tidak pula menuntut penjelasan atau perubahan kamar, meskipun secara pribadi mungkin banyak orang yang tak sanggup jika berada di posisi mereka. Banyak orang mungkin akan memilih pergi, atau setidaknya meminta dipindahkan dari kamar yang menyimpan jejak kematian. Namun tidak dengan Cahya dan Sari. Keduanya justru menunjukkan keteguhan dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya dan keluarga yang telah menerima mereka. Hal itu pula yang mungkin menjadi alasan mengapa arwah Obasan tidak pernah menampakkan dirinya secara langsung kepada mereka. Sebuah bentuk penghargaan dari alam yang tak terlihat, kepada mereka yang menunjukkan sikap sopan dan sabar.